Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 7 sampai dengan 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel, yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan." Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 7 sampai dengan 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, celakalah kamu yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Yang Kuat dan Yang Lemah, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif
di Universitas Iowa berlangsung tradisi pertandingan football perguruan tinggi yang sangat mengharukan. Di sebelah St. Indian Clinic terdapat rumah sakit St. Tad Family Children, dan lantai teratas rumah sakit itu mempunyai jendela-jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit dengan pemandangan ke arah lapangan. Pada hari-hari berlangsungnya pertandingan, para pasien anak-anak dan keluarga mereka memenuhi lantai tersebut untuk menyaksikan keseruan pertandingan di bawah mereka. Kemudian, pada akhir kuarter pertama, para pelatih, atlet, dan ribuan penonton di stadion akan mengarahkan pandangan dan melambaikan tangan mereka ke arah rumah sakit itu. Untuk beberapa saat lamanya, mata para pasien anak-anak itu berbinar-binar. Sungguh luar biasa melihat para atlet tersebut di hadapan penonton yang memenuhi stadion dan ribuan lainnya yang menonton di TV, mau berhenti sejenak dan menunjukkan kepedulian mereka. Kitab suci memerintahkan mereka yang kuat dan berkuasa, dan kita semua bisa dibilang mempunyai semacam kekuatan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, menjaga mereka yang berada dalam kesulitan, dan merawat mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Namun, seringkali kita justru mengabaikan mereka yang membutuhkan perhatian. Nabi Yehezkiel menegur para pemimpin Israel yang egois, karena mereka mengabaikan orang-orang yang paling membutuhkan pertolongan. Celakalah gembala-gembala Israel, kata Allah melalui Yehezkiel, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati. Yehezkiel 34 ayat 2 dan ayat 4. Seberapa sering prioritas pribadi, prinsip kepemimpinan, atau kebijakan ekonomi yang kita pegang menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap orang-orang yang menderita? Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lain, yakni mereka yang kuat patut memperhatikan yang lemah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, di mana Anda pernah melihat mereka yang kuat memperhatikan kaum yang lemah? Sebaliknya, di mana Anda melihat kalangan yang berkuasa mengabaikan mereka yang lemah? Hal ini patut kamu ketahui. Teguran kepada gembala. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel, yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Yehezkiel 34 ayat 2. Daud adalah gembala yang baik. Ketika domba-domba diserang oleh singa atau beruang, dia tampil melindungi mereka walaupun berbahaya. Sikapnya sewaktu masih muda ini, yaitu melindungi domba-domba walaupun jiwanya terancam, tetap melekat padanya setelah menjadi raja. Kemudian terjadi dia menyuruh menghitung jumlah rakyat. Hal ini membangkitkan murka Allah sehingga ada 70.000 rakyat yang mati kena penyakit sampar. Daud segera berdoa memohon kepada Allah agar jangan menulahi rakyat, melainkan cukup dirinya dan kaum keluarganya saja. Sungguh menunjukkan sikap gembala yang membela dombanya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11. Daud adalah gembala yang baik karena dia rela mati untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus terlebih gembala yang baik yang mati untuk seluruh umat manusia. Namun banyak raja-raja yang meneruskan Daud, bukanlah gembala yang baik.
Mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri saja, tidak peduli atas hidup matinya domba-domba, sehingga rohani domba-domba binasa. Dahulu kala, melalui Nabi Yehezkiel, Allah menegur gembala, termasuk gembala zaman sekarang ini, janganlah menjadi gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri, tidak menggembalakan domba-dombanya. Allah berfirman, "Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan." Bila gembala tidak menggembalakan dombanya, rohani domba-domba akan menjadi semakin lemah. Sama saja seperti tidak ada gembala, domba-domba sekarang ini hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, roh mereka hanyut tersesat menjadi mangsa binatang buas yaitu iblis. Karena itu Allah berfirman, "Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku." Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, "Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya." Yehezkiel 34 ayat 10-11. "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Yehezkiel 34 ayat 22. Teguran Allah kepada gembala patut didengar oleh gembala. Tuhan Yesus rela meninggalkan 99 domba, untuk mencari satu domba yang tersesat. Kiranya para gembala hari ini juga bersikap demikian. Tugas utama gembala adalah menggembalakan domba, bukan diri sendiri. Kiranya domba-domba di dalam gereja, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang luka dibalut, yang terusir dituntun kembali, yang hilang dicari. Dengan demikian gembala tidak melalaikan amanat yang diserahkan Allah kepadanya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, ajarlah aku untuk mengasihi seturut kasih-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain.
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.